dipengaruhi oleh waktu dan sebab, maka disebutnya sholat sunnah mutlak. Ya,
Nah, lalu sholat sunnah muqayyad ini juga ada dua, yakni dipengaruhi oleh waktu, yang kedua dipengaruhi oleh sebab. Yang oleh waktu disebut sholat sunnah muakkad, yang oleh sebab disebut sholat sunnah dzu sabab. Nah, yang dzu sabab ini ada dua lagi, dzu sabab mutaqaddim dan dzu sabab mutaakhir. Bingung Pak ya? Nama-namanya banyak. Ya nggak apa-apa, nanti satu-satu dikenalkan. Ini sholat sunnah apa ya? Bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini sholat sunnah apa nih? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah muqayyad. Muqayyad Pak ya, karena dia ada waktunya atau ada sebabnya. Tinggal dilihat dia ini karena waktu atau karena sebab. Karena sebab, maka disebutnya sholat sunnah dzu sabab. Begitu. Karena sebab. Nah, sholat sunnah yang dzu sabab ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak terpengaruh oleh larangan Nabi, di mana beliau mengatakan sholat dilarang sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh, Pak. Jadi sholat sunnah dzu sabab. Tapi dzu sababnya dzu sabab mutaakhir. Ada dua lagi dzu sabab ini. Dzu sabab mutaakhir itu begini. Sebabnya sebab dzu sabab mutaqaddim ya. Dzu sabab mutaqaddim. Sebabnya ada di awal. Kalau di akhir namanya dzu sabab mutaakhir. Yang seperti kalau kita mau ihram, mau haji itu ya, namanya sholat sunnah ihram. Ya, ihramnya belum selesai Pak, di depan adanya. Nah, itu namanya sholat sunnah dzu sabab mutaakhir. Atau kita mau safar, safarnya kan ada di depan tuh, di belakang, tapi sholat duluan, namanya dzu sabab mutaakhir. Nah, sholat sunnah yang kayak ini dilarang setelah subuh dan setelah asar. Tapi kalau sebabnya duluan, nah nggak apa-apa. Seperti gerhana, gerhana habis subuh misalnya ada gitu Pak. Kan bisa jadi ada ya gerhana bulan misalnya. Ya nggak apa-apa, sholat sunnah dzu sabab mutaakhir, mutaqaddim namanya. Atau sholat mayitnya ada duluan. Ya. Atau tahiyat masjid, iya kan masuk duluan. Tahiyat masjid itu sebelum masuk apa setelah masuk sholatnya? Setelah masuk ya. Iya, berarti sebabnya duluan. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi sholat sunnah tahiyat itu Bapak Ibu, setahiyat masjid maksudnya adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan karena masuk ke dalam masjid. Tahiyat maknanya penghormatan masjid, ya tempat ibadah orang Islam. Jadi kalau begitu ya tidak ada sebetulnya disebut sholat tahiyat medan, sholat sunat tahiyat lapangan, sholat sunat tahiyatul bait, penghormatan rumah, ya tidak ada. Hanya ada sholat tahiyat masjid. Nah, di dalam Islam itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada 4 tahiyat, maksudnya ada 4 penghormatan. Ya. Yang pertama adalah penghormatan kepada masjid, yaitu dengan cara sholat Pak. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita sebelum duduk ya, masuk masjid sebelum duduk sholat. Walaupun khotib sedang berkhutbah, Bapak masuk, itu masih ada kesunahan sholat sunnah tahiyat masjid. Beda dengan qobliyah. Kalau qobliyah tidak ada Pak. Kalau khotib sudah naik mimbar, qobliyah habis. Jangan sunat qobliyah. Ya, terutama yang adanya 1 kali. Ada 1 kali kan nggak ada
sudah ada di mimbar, tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Itu kembali ke masa Nabi, adanya 1 kali. Yang adanya 2 kali setelah sahabat Utsman, baru ulama kemudian mengkiaskan ini sunnahnya sunnah kiasi itu Pak. Qobliyah Jumat itu dikiaskan dengan zuhur ya. Nah, tapi tahiyat masjid, walaupun khotib sedang berkhutbah, Nabi pernah menegur orang yang baru datang, jangan dulu sholat dulu. Nah gitu, padahal sedang berkhutbah. Jadi sholat tahiyat masjid itu sunnah dalam segala keadaan, ya. Tapi bukan sengaja masuk masjid, dalam arti bolak-balik masuk masjid, sholat lagi, balik lagi masuk masjid lagi, bukan begitu. Jadi ada tujuan yang memang sekali, ya. Jadi jangan mentang-mentang gemar sholat tahiyat masjid bolak-balik masuk, nah, bukan begitu ya. Nah itu namanya penghormatan kepada masjid. Lalu ada lagi penghormatan kepada Baitullah, caranya tawaf. Penghormatan kepada Baitullah caranya tawaf. Datang ke Masjidil Haram bukan tahiyat masjid, tapi tawaf. Ya. Lalu yang ketiganya datang ke tanah haram. Penghormatannya tahiyatnya dengan cara ihram. Ihramnya yang tentunya untuk umrah. Ihram itu berpakaian tidak berjahit, tidak memakai wangi-wangian, tidak menggunting rambut, namanya ihram. Sampai kemudian tawaf, lalu kemudian sa'i dan tahallul. Nah itu namanya menghormati tanah haram. Yang berikutnya tahiyat Mina, yaitu dengan cara jumroh. Ya, itulah tahiyat dalam Islam. Jadi ada 4 tahiyat. Ya yang selainnya walaupun penghormatan tidak disebut tahiyat, misalnya menghormati orang tua, ya kita ya tidak disebut tahiyat, biasa saja, itu tahrim disebut. Ya, atau menghormati Al-Quran, ya, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan sholat tahiyat masjid ini, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, sholat sunnahnya hanya 2 rakaat, ya, karena setelah 2 rakaat kan duduk, setelah duduk ya tidak ada penghormatan lagi. Lalu sholatnya sholat apa? Apakah memang namanya sholat tahiyat masjid? Sekali lagi, sholat tersebut di zaman nabinya belum dinamakan sholat tahiyat masjid. Ya sholat aja Pak. Jadi sholat apa? Ya sholat apa saja. Sholat apa saja maksudnya? Ya bisa sholat duha, bisa sholat tasbih, bisa sholat mutlak, ya. Atau ya kita niatkan khusus sholat tahiyat masjid, nggak jadi masalah. Begitu masuk, habis habis azan, ya sudah, sholat sunnahnya qobliyah jadinya Pak. Tapi itu sudah otomatis disebut tahiyat masjid, tapi syaratnya sebelum duduk. Jadi sebelum duduk, Bapak sholat qobliyah itu sudah otomatis sudah disebut sholat tahiyat masjid, karena masuk masjid langsung sholat. Ya, bukan begini, sholat tahiyat masjid dulu lalu sholat qobliyah, dan begitu Pak. Walaupun boleh saja, sah saja, tapi yang demikian itu berarti belum memahami bahwa yang dimaksud sholat tahiyat masjid itu sholat pertama saat masuk masjid, walaupun sholat itu sholat duha, tahajud atau yang lainnya. Ya, malam-malam masuk masjid, sholat apa? Sholat mutlak, ya sudah disebut sholat tahiyat masjid. Kan sholat mutlak itu sholat yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan sebab, sebebas-bebasnya. Tapi sholat tahiyat masjid ini ya 2 rakaat itu, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda begini, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain."
Siapa saja di antara kalian yang masuk masjid maka jangan duduk dulu sebelum kalian mengerjakan 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Jabir, sahabat Jabir, beliau mengatakan begini: Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa jalasa faqala ya Sulaik kum farka rak'atain wa tajawaz fihi. Nah, tadi yang saya sampaikan ternyata ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, namanya Sulaik. Yang tadi saya lupa, namanya Sulaik. Sulaik pakai kaf, Sulaik. Mungkin Sulaik itu maksudnya Sulaik kayak bapak saya dulu punya anak yang keempat, diberi nama Mas Puri, padahal maksudnya Muspuri. Muspuri itu kan ada kitab, ada kiai juga Muspuri di Subang gitu, tapi karena salah dengar ada juga di Susukan tuh kasih nama, maksudnya Sulaiman kali ya, Soleman, iya, kasih nama Soleman, maksudnya sih Hamzah, tapi dikasih nama Amsah. Ya, kalau berdasarkan pendengaran gitu, makanya kalau nyari nama berdasarkan tulisan biar jelas. Hamzah ya jangan Amsah tapi Hamzah. Iya. Jadi kalau ada tulisannya dalam tulisan Arab, kalau nggak ada ya nggak tahu maknanya. Ya, jadi Sulaik ini waktu khutbah datang lalu mau duduk, sebelum duduk keburu ketahuan Rasul, lalu ditegur, ya Sulaik kum, katanya farka rak'atain, jangan dulu duduk, bangun, sholatlah 2 rakaat. Nah, itu Nabi tidak menamai sholat itu tahiyat masjid, ya sholat aja. Cuman waktu itu Sulaiknya juga nggak nanya sholat apa ya Rasul, sholat aja Pak. Ternyata sholat yang tidak ada nama, tidak ada waktu itu disebutnya sholat sunnah mutlak oleh ulama fikih. Ya. Lalu Nabi juga melanjutkan sabdanya, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yahtub, apabila datang di antara kalian saat sholat Jumat dan khatib sedang berkhutbah, fal yarka' rak'atain wa yatatawaz bihima, maka sholatlah 2 rakaat kata beliau dan mempercepat sholatnya dipercepat karena lama-lama. Kalau baca surat ya kuliah sama bulan paling gitu ya, standar ya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi sholat tahiyat masjid maknanya adalah sholat penghormatan kepada masjid. Namun sholat masjid bukan masjid bah, sholat masjid ya. Kalau tempatnya di luar rumah, kalau di dalam rumah bukan. Sebab musola itu ada 2, ada yang di dalam rumah, ada juga yang di luar rumah. Termasuk musola di dalam kantor, Pak. Itu ya termasuknya musola dalam rumah. Nah, cuman masjid di dalam kantor itu apakah benar masjid dalam status agama maksudnya? Ya, sebab gini Pak. Sholat Jumat itu tidak wajib di masjid. Tidak wajib di masjid. Seandainya kita rame-rame pergi kemana gitu, tahu-tahu tidak didapat di masjid, maka boleh sholat Jumat di lapangan atau di hutan atau di sebuah tempat aula. Maka sholat Jumat yang dikerjakan di satu tempat tidak otomatis disebut masjid tempat itu. Tempat itu tidak disebut masjid. Maka tempat itu tidak sah untuk iktikaf. Yang sah untuk iktikaf itu bila tempat itu sudah disebut masjid dan tempat itu wakaf, namanya tanah wakaf. Maka di kantor-kantor itu apabila ada masjid tidak sah iktikaf di situ, Pak. Tapi sholat Jumatnya sah. Ya. Nah, untuk tahiyat masjidnya saya di sini belum ini Pak, belum berani menjawab. Apakah di situ sholat Jumat tahiyat masjid juga? Saya belum berani menjawab apakah di situ cuma sholat tahiyat masjid atau tidak. Tapi sholat sunnah mutlak ya sah-sah saja, maka nggak usah ragu, sholat sunnah aja. Adapun nanti disebut tahiyat masjid, ya bersyukur kalau memang diterima. Kalau tidak pun kita sudah mengerjakan sholat sunnah yang kategorinya sholat sunnah mutlak. Jadi usul sunnah
sunatan saja di situ. Usolli sunatan Allahu Akbar. Kalau mau pakai usolli, kalau enggak tinggal Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Udah. Ya, itu sholat sunnah mutlak. Kategori nanti masuk tahiyat masjid atau tidak, ya terserah Allah, ya diserahkan kepada Allah. Tapi sholat sunnah mutlaknya sah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita langsung duduk di situ nggak sholat sunnah, ya tidak juga ditegur karena tidak sholat tahiyat masjid, karena masjidnya masih dipermasalahkan statusnya ya. Dalam arti masjid yang dimaksud Rasul itu kan di luar rumah, di luar gedung, dan tanahnya tanah wakaf. Kalau di situ kantornya kegusur, ya masjidnya kegusur, ya. Menggusur tanah wakaf kan nggak boleh, kecuali dialihkan fungsikan. Ya. Nah itu mengenai sholat tahiyat masjid ya. Nah kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, mengenai rakaatnya sudah tadi ya, 2 rakaat. Suratnya juga tidak ada ketentuan, silakan bebas saja. Tapi umumnya Nabi kalau mengajarkan sholat sunnah itu suruh membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Kuliah dan Kulhu. Nah, itu saja yang mudah ya. Jadi itu mengenai sholat tahiyat masjid. Dan kalau sholat Bapak Ibu sebaiknya mepet ke depan, jangan di tengah-tengah atau di belakang, karena itu nanti akan memberikan ruang orang lewat di depannya. Kan orang lewat di depan sholat kan haram ya. Kecuali ada batasnya. Kalau ada batasnya nggak ada masalah, dan sejadah termasuk batas sih. Nah, jadi khawatir sholatnya di keramik yang nggak ada batasnya. Nah, lalu bisa dikategorikan orang yang lewat di depan kita yang sedang sholat termasuk termasuk dalam kategori haram. Nah, tidak ada yang susah kan sholat tahiyat masjid? Ya, dari sisi waktu bebas, dari sisi rakaat cuma 2 rakaat. Cuma tadi saya mau menyampaikan apa ya? Ada yang lupa ya. Nah berikutnya nanti bisa dilengkapi dengan pertanyaannya. Berikutnya sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf itu adalah sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf. Berarti ini sebab dikarenakan sebab tawaf, dan sebabnya duluan ya, duluan baru tawaf. Tawaf dulu baru sholat, maka tidak dipengaruhi oleh waktu setelah subuh maupun setelah asar, karena ini sebabnya duluan. Jadi tawaf misalnya nih, tawaf 7 kali selesai baru sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya disebut sholat sunnah tawaf. Yang bagus itu di belakang Maqam Ibrahim ya, antara Maqam Ibrahim dan Subul Jam-Jam. Nah di situ bagusnya, walaupun di mana saja sah menghadap Ka'bah. Nah jadi tawaf dulu baru sholat. Maka karena ini sholat sunnah itu sabab mutaqaddim, sebabnya duluan, maka tidak mengapa dikerjakan setelah subuh maupun setelah asar ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam laman taha ila maqam Ibrahim qara'a wa tahiru min maqam Ibrahim musalla. Nabi itu setelah selesai tawaf lalu berdiri di belakang maqam Ibrahim, lalu sholat, baca suratnya yang ada wa tahiru min maqam Ibrahim musalla, itu Al-Baqarah ya. Lalu pas sholat rakaatain maqara Fatihah kitab, bukan membaca surat saat sholat, membaca ayat itu setelah tawaf menghadap ke makam Ibrahim, membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadi sholatnya tetap beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Beliau membaca 2 surat itu setelah tawaf selesai. Nah, yang berikutnya, jadi nggak ada yang susah. Berikutnya kita ini saja, cepat saja. Yang ketiganya sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah berwudhu. Wudhu dulu apa sholat dulu? Wudhu dulu kan? Kalau begitu ini juga termasuk sholat sunnah sabab mutaqaddim namanya. Kalau sabab mutaqaddim tidak terpengaruh
boleh setelah asar maupun setelah subuh. Jadi ternyata begini Pak, maksudnya ulama memberi istilah itu. Kan tadi kesimpulannya gampang. Jadi sholat sunnah setelah asar, setelah subuh itu dilarang, kecuali sholat sunnah sabab mutaqaddim. Nah, tinggal diisi tuh apa saja sholat sunnah sabab mutaqaddim tuh: tahiyat masjid, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah wudu termasuk, karena duluan dikerjakannya, termasuk juga gerhana nanti ya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul masjid dakhaltul jannah wa ra'aitu Bilal fiha. Nabi bersabda begini Pak, saat aku masuk surga, aku melihat Bilal ada di sana Bilal duluan Pak. Faqultu bima sabaqtani ilal jannah ya Bilal, apa yang menyebabkan kamu duluan masuk surga Bilal? La a'rifu syai'an illa anni la uhditsa wudu'an illa usolli aqibai rakaatain. Lalu Bilal menjawab, aku tidak mengerti ya Rasulullah, hanya aku melakukan sesuatu di mana aku setiap habis berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini kisah ini Pak, kisah yang Nabi alami waktu beliau sedang Isra Mi'raj. Kan beliau kan diperjalankan bukan hanya dari Mekah ke Madinah, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian beliau naik ke langit, lalu beliau menuju ke Sidratul Muntaha ya. Di antara itu beliau juga diperkenalkan suruh masuk surga dan juga neraka, diperlihatkan, bahkan diperkenalkan ya. Wal alam tuh saya lupa tuh masuk surga atau tidak beliau itu, karena begini Pak kaidahnya, kalau sudah masuk surga nggak boleh keluar lagi, masalahnya itu ya. Beda dengan Nabi Adam, sudah masuk surga keluar. Nah, tapi umat setelahnya kalau sudah masuk surga ya nggak boleh keluar lagi. Kaidahnya tidak keluar lagi kalau sudah masuk surga. Kalau ada kisah, ada apa kisah atau apa namanya berita dari Nabi di mana ada anak yang protes kenapa dia masuk neraka sementara ibu bapaknya masuk surga, lalu kemudian diadili bapak ibu ini dengan anaknya. Ternyata yang menyebabkan anak masuk neraka itu karena orang tuanya tidak mengarahkan, tidak menyuruh untuk sholat. Nah, itu kasus itu Pak, orang tuanya mau masuk surga, bukan setelah masuk surga, bukan. Jadi mau masuk surga, tiba-tiba diprotes anaknya, jadi belum masuk surga. Nah, saat itu, saat Nabi melewati surga, didengar suara teropahnya sahabat Bilal. Tapi dalam hadis ini bukan teropahnya, bahkan ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kenapa kamu masuk surga duluan Bilal? Nah, Bilal saat itu menjawab begini, tidak ya Rasulullah, tidak, masa saya mendahului engkau gitu. Enggak lah, masa apa-apaan di Rasul ini, kayak dianggap bercanda gitu. Enggak Bilal, benar saya mendengar teropahmu. Kira-kira amalan apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya kamu mendahului aku di surga? Pasti Pak, kalau ada suara itu ya orangnya itu kan gitu, alamat. Suara itu alamat, sandal juga alamat. Seperti kenapa di dalam masjid ini banyak orang, karena di dalam sandalnya banyak di luar sana. Jadi alamatnya di masjid banyak orang, dilihat dari sandalnya banyak atau tidak ya. Walaupun belum tentu kan begitu. Siapa tahu itu apa namanya ulah orang-orang tertentu. Sama dengan begini Pak, Bapak dari sana, dari kejauhan dengar ini suara siapa gitu, suara Zainul MZ dulu kan gitu ya. Ternyata kaset kan ya. Walaupun Bapak simpulkan ada di Masjid Al-Mubarak, padahal kaset. Itu kaidah ma'rifat kepada Allah itu begitu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Menduga Allah begini, menduga Allah begitu, ternyata bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena dalilnya kurang kuat. Baru kaset, baru sandal. Tapi kalau sudah masuk masjid, melihat
basiro yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah ma'rifah. Nah, kembali ke sholat sunnah wudu. Jadi pengalaman Nabi mendapati Bilal sudah di surga, lalu Bilal ditanya, amalan apa yang menyebabkan kamu kok bisa duluan masuk surga? Lalu Bilal menjawab, tidak mengerti ya Rasulullah, hanya aku melakukan sesuatu yang kecil, yang sedikit, yakni setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Nah, ini bid'ah Pak, bid'ah aslinya karena Nabi tidak mengerjakannya. Yang mengamali justru Bilal. Ini saya ingat Habib Rizik waktu mendefinisikan bid'ah, salah satu contohnya ini. Ya, jadi sahabat juga mengalami bid'ah. Tapi kalau sahabat gampang, begitu Nabi setuju ya udah gak bid'ah lagi. Ya, karena Nabi sudah setuju maka bid'ahnya hilang tuh Pak. Tapi kalau sekarang diada-adakan ya bid'ah. Ya. Tapi kira-kira Nabi setuju nggak? Ya, kira-kira setuju. Jadi kembali ke kasus ini mengatakan bid'ahnya bid'ah hasan. Ya. Jadi begitu Bilal mengerjakan 2 rakaat setelah wudu Pak, lalu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ulama fikih nyebutnya sholat sunnah wudu. Ada juga yang menyebutnya sholat sunnah syukrul wudu. Ya. Nggak, itu kan nama saja Pak, nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Seperti tadi sholat tahiyat masjid nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Ya, sholat wudu juga nggak dikasih nama nggak apa-apa. Yang penting kalau mau ngerjain, tapi syaratnya sebelum kering Pak. Sebelum kering, maka jangan dilap dulu kalau mau sholat sunnah sebelum wudu. Nah, begitu masuk masjid sholat sunnah wudu, ya sudah otomatis itu juga sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi bukan sholat sunnah wudu dulu deh, enggak, langsung sholat sunnah tahiyat masjid. Ya siapa tahu Bapak mengerjakannya di luar masjid di Serambi, berarti 2 kali kalau gitu Pak. Sholat sunnah wudu di luar, begitu masuk sholat sunnah tahiyat. Tapi kalau begitu masuk, ya langsung masuk, maka itu satu sholat punya nilai 2. Sholat sunnah wudu juga sholat sunnah tahiyat masjid. Ya. Tapi tidak semua orang bisa mengamalkan. Apalagi di rumah. Ada qobliyah di rumah, hebat ya. Kalau kita mengerjakan sholat fardu di rumah, berikut qobliyahnya, begitu berikut sholat sunnah wudunya, hebat berarti. Umumnya kalau sholat di rumah nggak pakai sholat sunnah kan Pak ya? Langsung takbir aja. Padahal sunnahnya banyak Pak. Ya azan, ya qomat, tetap sunnah masih kalau sholat di rumah itu. Termasuk qobliyah dan sholat sunnah wudu ini. Ya. Nah, sholat sunnah tadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, utamanya sendiri, dikerjakannya sendiri Pak, nggak berjamaah. Tapi kalau mau dikerjakan berjamaah pun tidak menjadi haram dan tidak menyebabkan batal sholatnya, tetap sah. Cuman hanya kurang utama dan menyalahi keutamaan. Ya. Sebab Nabi juga pernah sholat berjamaah, sholat sunnah yang tidak utamanya berjamaah, di mana Nabi pernah sholat sunnah setelah zuhur di rumahnya seorang sahabat yang mengundang beliau untuk makan, untuk kamarnya dijadikan tempat sholat. Sampai sana Nabi sholat 2 rakaat, lalu sahabat Abu Bakar dan Umar ikut jadi makmum. Nah, itulah yang menjadi dalil bahwa sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah boleh dikerjakan secara berjamaah. Cuma sholat tahiyat masjid dari saya kecil sampai sekarang nggak ada yang berjamaah, kecuali sholat duha ada. Ya karena ingin mensiarkan saja, termasuk sholat tahajud ya. Sholat tahajud ada. Itu juga utamanya sendiri Pak. Utamanya sendiri sholat tahajud, sholat duha. Yang utamanya berjamaah yang istisqa, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, itu sholat sunnahnya berjamaah. Tapi kalau yang selain itu tetap sunnahnya sendiri.
itu kita sudah sholat sunnah dua Pak ya, sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu. Yang berikutnya sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana itu sholat sunnah termasuk dusabab juga. Dusababnya adalah mutaqaddim. Mutaqaddim sebabnya duluan, gerhana dulu baru sholat. Maka boleh dikerjakan setelah asar maupun setelah subuh. Kalau malam hari namanya sholat sunnah gerhana bulan, ya. Kalau siang hari sholat sunnah gerhana matahari. Sholat sunnah gerhana matahari disebut sholat sunnah khusyuk. Khusyuk pakai kho, khusyuk ya. Kalau yang bulan khusyuk ya pakai kaf. Ya, nggak pakai nama gitu nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kita sudah paham namanya sholat sunnah gerhana. Caranya ya, caranya Pak, ada cara sempurna, ada cara ringan, ada cara biasa. Cara sempurna, sempurna nih Pak, tapi saya yakin gak ada yang kuat kalau cara ini. Rukuknya 2 kali ya, rukuknya 2 kali, berarti setelah ruku baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah surat yang dibaca itu kalau cara sempurna Pak, yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiganya An-Nisa, yang keempatnya Al-Maidah. 4 surat. Ada yang sanggup kan 2 rakaat ya. Rakaat pertama 2 surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rakaat kedua itu cara sempurna. Makanya saya kalau mau sholat gerhana, Bapak Ibu, kita mau sholat gerhana, mau cara sempurna atau biasa? Sempurna Pak. Ya, baru dijelasin setelah paham. Gak usah deh, biasa aja. Kalau biasa aja, maksudnya sedang gitu Pak. Suratnya surat yang kira-kira dianggap sedang saja, Sabihis, Al-Ataka. Nah baru kesananya ringan lagi, misalnya Fatini, dan terakhirnya kuliah. Nah gitu kan, itu sedang. Nah kalau yang ringan Pak, yang ringan biasa aja kayak sholat sunnah biasa, nggak pakai dua ruku, itu pun sah-sah saja. Udah gitu aja Pak. Yang susah yang mana? Nah sunnahnya ada khutbahnya. Kalau di sholat gerhana ya sunnahnya ada khutbahnya, dan khutbahnya modelnya kayak Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sholat dulu baru khutbah. Nah kesunahan lainnya ya mandi, kemudian setelah itu baca istighfar yang banyak, bukan takbir tapi istighfar. Kan kalau di sholat Idul Adha itu kan takbir, khutbahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu sebelum khutbah. Kalau di sholat gerhana istighfar, sholat istisqa juga istighfar. Mau sholat istisqa udah hujan duluan. Ya bisa. Ini mau saya terapin sholat istisqa udah hujan gitu. Tapi Ciracas belum ya? Udah sebagian. Ciracas, tapi krimis bisa. Cipayung sana, Cipayung ada. Ada seluruh lokal. Nah, udah nggak ada yang susah Pak. Silakan apabila ada yang mau didiskusikan. Ada 3 sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah tahiyat masjid, yang kedua sholat sunnah wudhu, dan yang ketiganya sholat sunnah gerhana. Ya, sebentar ibu dulu ya, silakan Bu. Jadi bos. Waalaikumsalam. Ada kejadian udah dari masjid, HP-nya ketinggalan, kacamatanya ketinggalan, dan nyampe rumah atau luar jalan ingat balik lagi, ya sholat sunnah lagi Bu bagusnya. Karena ibu nggak sengaja mau masuk masjid mau sholat tapi mau ngambil sesuatu yang ketinggalan. Jadi yang kayak gitu tuh Pak
Bu, itu sunnah lagi, salat sunnah. Beda dengan yang tadi bolak-balik keluar masuk itu tidak sunnah. Apalagi sekedar tugas ya, bolak-balik tugas nganterin makanan, nganterin minuman kayak bapak tadi itu nggak sunnah Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya silakan. Apabila bisa saya jawab, bila tidak saya PR. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah pada saat kita mau sholat pagi itu bismillah dulu terus usolli sama niat kemudian setelah salam alhamdulillah. Iya. Yang kedua setelah imam bangkit dari itu tidak Ruku. apakah makmum membaca juga sampai Allahumma hamdah atau langsung saja membaca kata. Yang ketiga kaitannya dengan memuja rasa simpati kepada saudara kita seiman di Palestina. Kalau boleh ya betul-betul cara belajar membaca turutnya kita terutama di sholat subuh walaupun di sholat fardu lainnya bisa jadi supaya rasa iman kita itu kalau dijawab sudah Ya. Iya. Silakan. melihat kejadian Iya. di Sama depan sih. mata bahkan sekarang Masih. itu gajah betul-betul dikembali Iya. sudah melampaui batas Iya. manusia lain. Jadi Belum selesai. kita sebagai muslim sini Ya. harusnya tersentuh lah. Ya. Jangan cuek begitu saja. Sepakat. Jadi apa hukumnya menurut kita secara hukum? Iya. Kemudian contohnya mungkin Pak Ustaz bisa sampaikan. Iya baik. Sehingga kita bisa Ya, ya. mempraktekannya. Iya baik. Walaupun saya sendiri Ya. dalam belum hafal, Ya. tidak. Jadi saya di doa sendiri terakhir itu saya bahasa Indonesia doa. Iya baik. Baik, yang pertama yang kedua dulu deh. Lupa yang pertama. Ya. Akhirnya Awali ruku. basmalah dan hamdalah. Oh iya, basmalah dan hamdalah itu memang hadisnya hadis umum Pak. Pokoknya setiap mengawali perbuatan kita sunnah membaca basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah. Itu hadisnya hadis umum, artinya bisa dipraktekkan untuk segala perbuatan. Tapi yang namanya umum itu ada pengecualian. Pasti Pak, setiap umum itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Misalnya membersihkan kotoran, nggak perlu baca basmalah, ya. Atau apa namanya, masuk WC dan lain-lain yang jorok-jorok itu nggak perlu baca basmalah. Termasuk sebetulnya Pak, termasuk mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bagusnya nggak usah pakai basmalah, yang keras tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagusnya nggak pakai basmalah, karena Nabi pernah bersabda assalam qoblal kalam. Salam itu sebelum berkata-kata. Nah, Bismillah itu langsung kata-kata. Ya. Kalaupun mau pakai, ya nggak usah keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena mic ya, Bismillahnya kedengaran lama-lama jadi menyebar ya, menyebar. Semua pakai Bismillah. Gara-gara
Dan udah gitu ada lagi yang nambahin lagi, yang terhormat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya berkata-kata sebelum salam, bagusnya salam dulu. Nah mengenai bismillah ini sebelum sholat ya bagus, sunnah memang bismillah. Dan diakhiri dengan hamdalah, iya benar, hamdalah. Lalu bagaimana dengan istighfar? Ya istighfar juga. Yang mana yang utama? Udah yang mana aja, bismillah, hamdalah dulu, istighfar dulu, sama saja. Yang penting niatnya. Kalau istighfar mengakui sholatnya belum benar, kalau hamdalah berarti mensyukuri telah melaksanakan ibadah. Ya siapa tahu dengan rajin baca hamdalah setelah sholat nanti ditambah lagi kenikmatan sholatnya, kan begitu kan? La in syakartum la azidannakum. Syukur itu kan salah satunya dengan mengucap hamdalah. Maka setiap habis sholat kita ucapkan hamdalah, itu sebagai rasa syukur kita telah mampu melaksanakan ibadah, kan begitu ya. Nanti ditambah lagi kenikmatan ibadah. Jadi yang mana saja boleh, istighfar dulu boleh, hamdalah dulu boleh, ya. Tinggal niatnya saja. Nah yang kedua mengenai sami Allahu liman hamidah, Bapak dan Bapak, Nabi-nya bersabda begini, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan olehmu rabbana walakal hamd. Ada lagi hadis yang kedua, rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada dua. Ya, yang saya tahu ada dua. Boleh rabbana walakal hamd, udah sampai di situ, atau rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi kalau begitu pemahamannya begini, Pak. Ada yang memahami itu pembagian tugas. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya rabbana walakal hamd. Dan itu pemahaman umum. Yang menarik, Pak, Imam Syafi'i, Imam Ghazali memahaminya nggak seperti itu. Beliau memahami gini, baca juga oleh kamu sebagai makmum sami Allahu liman hamidah. Lalu maksud Nabi itu apa? Maksud Nabi tadi maksudnya beliau mengenalkan bacaan yang tidak dibaca oleh beliau secara keras. Jadi setiap bacaan yang tidak dikeraskan oleh Nabi, Nabi ajarkan. Tapi yang dikeraskan oleh Nabi nggak perlu diajarkan karena sudah didengar. Maka seakan-akan begini, nggak usah diajarin sampai Allahu liman hamidahnya, kan sudah kedengeran. Baca saja, tinggal lanjutkan dengan kalimat rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamdu milkus samawati dan seterusnya. Itu pemahaman mereka seperti itu, Pak. Karena begini, ada hadis lain yang mengatakan begini, Pak. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan olehmu amin. Apakah itu pembagian tugas juga? Ternyata tidak, karena ada hadis yang mengatakan apabila kamu mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam dan aminnya malaikat, maka kamu akan diampuni segala dosa-dosanya. Berarti di sana saat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam juga membaca amin. Begitu juga malaikat yang mengiringi sholat kita, yang membersamai sholat kita, sama-sama mengucapkan amin. Termasuk orang yang sedang tidak sholat, Pak, belum sempat sholat, masuk ya sampai masjid imam waladdallin, kita sunnah amin juga, Pak. Maka berdasarkan hadis itu ternyata bukan pembagian tugas, bukan menurut pemahaman imam ini, Pak. Ya, saya baca di kitab Ihya juga Imam Ghazali begitu, Imam Syafi'i juga demikian, diikuti oleh madhab-madhab ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i seperti Syekh Nawawi, ya, Al-Batani dalam kitab Syafi'iyahnya, dalam kitab Sulamun Najat dan lain-lain. Tapi saya tidak mengharuskan Bapak yang mana, terserah. Kalau misalnya nyamannya begitu imam sami Allahu liman hamidah rabbana walakal, berarti pemahamannya seperti itu, apa adanya. Tapi kalau yang sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga, ya jangan disalahin.
Haram seakan-akan seperti itu. Enggak Pak, kalau kita mau beragama itu jangan melihat Masjidil Haram. Kita beragama itu lihatnya pendapat ulama dan kitab gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai kunut nazilah, ya sebagai rasa empati memang perlu Pak kita amalkan itu. Makanya tadi saya minimal di doa ya, kalaupun tidak di kunut sholat ya di doanya lah kita mumpung bersama-sama. Saya tadi ucapkan Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin, itu salah satu isi doa kunut juga Pak. Boleh kita ucapkan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Jadi di dalam doa kunut nazilah itu salah satu fadilahnya atau salah satu kaifiatnya yaitu menolak bala. Ada penyakit mau datang itu ditolak, atau penyakitnya sudah ada ingin diangkat, itu yang salah satu fungsinya kunut nazilah. Yang berikutnya adalah ingin menyelamatkan saudara kita yang kena musibah, seperti kejadian waktu para penghafal Quran banyak dibunuh saat Nabi itu, lalu Nabi mengamalkan atau melakukan kunut nazilah. Jadi minimal gini Pak, kalau kunut nazilah kita baca dulu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai selesai ya. Sebelum sholawat tadi bisa begini, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru tuh Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin gitu, atau Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin, tapi hatinya ke Palestina. Seperti itu saja tuh. Jadi boleh pakai doa kunut nazilahnya yang dibaca sahabat Umar atau Ibnu Abbas ya. Itu panjang tapi kalau beliau ya, saya juga nggak hafal panjang-panjang. Yang penting intinya itu saja, ingin membantu dengan doa saudara kita yang kena musibah ya. Nggak usah susah-susah deh. Ada Allahumma mansur itu udah baca Allahumma mansur Islam ikhwan Muslim di Palestina atau yang mana. Tapi itu juga khilafiyah Pak. Khilafiyahnya mana ya, Nabi tidak mengamalkan kalimat ini dalam sholatnya. Masalahnya Nabi pernah bersabda begini, inna sholat la yasluhu fiha kalamun min kalamin nas. Kata Nabi begitu, di dalam sholat itu tidak boleh, tidak patut ada kata-kata manusia. Itu masalahnya ya. Sementara kalimat-kalimat seperti Palestina, Indonesia itu kan kalimat-kalimat kita Pak. Apakah sah atau tidak, nah gitu, itu menjadi khilafiyah. Tapi kalau kita misalnya yakin ya kita dalilnya adalah pernah diamalkan oleh sahabat ya. Makanya kalau beda dengan Nabi ya ada pengamalan sahabat juga pernah mengamalkan hal yang sama, tapi tujuannya dengan tujuan menyelamatkan, ingin diselamatkan dari wabah atau musibah begitu. Ada lagi? Baik. Kerasan suara. Terkait dengan masjid, ini kan sunnah yang biasa ya. Tapi kita datangnya menjelang apa yang kita bisa menuju. Oh iya. Mau sholat tahiyat masjid tapi mau qomat. Mau qomat. Iya, udah titik. Nah, tinggal muadzinnya nih dipimpin aja Pak. Kerjasama yang baik lah. Coret dulu gitu. Kan bisa Pak diundur. Memang itu ini paten. Kalau bisa dinego. Kalau tidak bisa, karena kita juga menghargai orang yang
sudah lama duduk misalnya nggak enak juga deh, udah mau kok masa sholat nanti saya dilihatin, udah nggak nyaman juga Pak. Ya nggak usah, namanya juga sholat sunnah, nggak usah. Bahkan lebih utama Pak, lebih utama begini kaidah fikihnya. Apabila kita sedang sholat sunnah baru dapat 1 rakaat tapi langsung qomat, ada qomat, maka batalkan sholat sunnahnya untuk mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Nah, apabila belum sholat tapi diperkirakan mau diqomatkan, ya nggak usah sholat. Tapi kalau Bapak menganggap itu sholat yang merasa ingin diamalkan secara istiqomah, boleh diqodho Pak. Diqodho setelah selesai sholat fardu boleh Bapak kerjakan sebagai pengganti sholat sunnah yang tadi ketinggalan. Itu cara yang ketiga, solusi yang ketiga. Ya. Terus kan ada jadi ketika dia menunggu berdiri, ada bacaan nggak? Mengganti. Mau apa? Membaca apa ketika sambil menunggu? Kalau kita Pengganti, ada bacaannya enggak gitu? Pengganti itu. dia datang menunggu berdiri karena di depan pintu tuh. Mereka kan berdiri nunggu di depan pintu, kadang-kadang banyak. Apa tidak ada doa? Oh gitu ya. Daripada berdiri. Nah begini Bapak Ibu, saya mau ingat tadi itu mau ngomong gini Pak tadi yang saya mau ngomong apa ya gini. Kalau sedang azan, nah ya nanti saya sambungin dengan itu. Kalau sedang azan, kan kita masuk masjid tuh, Iya. dan umumnya kita kan berdiri nunggu azan ya. Iya, sampai selesai. Iya. Padahal berdirinya itu Pak bukan nunggu azan aslinya. Berdirinya itu adalah karena ingin sholat tahiyat masjid, ya, tapi kira-kira tidak mengganggu menjawab azan. Penting itu. Kan bisa saja Pak Bapak masuk sambil dengerin azan duduk kan? Duduk kan ya? Kan bisa aja duduk. Tapi kalau sudah duduk nggak dapat nanti sholat tahiyat masjid, maka berdiri aja nunggu azan selesai. Jadi ada bukan sebenarnya berdirinya bukan karena adanya, berdirinya itu karena ingin tahiyat masjid, tapi ya pengen juga mendengarkan azan. Jadi ada dua alasannya. Nah, bila kita masuk ke masjid lalu mau tahiyat masjid tanggung, mau qobliyah tanggung, sebentar lagi qomat, doa yang pertama kita bacakan gimana? Allahumma ighfirli dzunubi waftahli gitu Pak. Pertama sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, lalu Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, dan setelah itu baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Istighfar 10 kali. Maka digabung menjadi bacaan ini, ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Jadi digabung Pak, jadi 10 kali digabung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Terus nabinya mengajarkan 10 kali, tapi kalau lebih juga nggak masalah. Korting boleh. Ya. Korting boleh juga. Ya, kurang lebih ya ya, sampai qomat dikumandangkan. Ya. Hukumnya bisa kalau ada orang asing lalu bicara sesama. Saat azan bicara, nggak apa-apa, yang penting bisa jawab. Bisa jawab maksudnya bicara juga, tapi konsentrasi ke sini juga. Sehingga begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa bicara kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, yang penting jawabnya. Dan jawabnya juga sebetulnya gini Pak, saya pernah dapat ijazah dari guru begini, jika ingin anakmu nanti menjadi anak-anak yang soleh, selain kamu doa setiap habis sholat, tahajud dan lain-lain, amalkan yang ini katanya. Yang mana guru? Kalau ada orang azan dengarkan, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab terus gitu, sampai hayya 'alas sholat Pak. Hayya 'alas sholat, kan kita jawab la haula wala quwwata. Nah di situ kamu berdoa. Doanya Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu Pak, itu ijazah dari guru saya, kalau mau diamalin silakan. Jadi la haula wala quwwata illa billah, lalu doa Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena kan
suruh anak sholat kan susah Pak, tapi dengan doa ini sama panjang ya, ikuti itu. Jadi bacaan adzan, di samping kita ingin mengharap syafaat Nabi kembali ke kita saat di dunia, itu insya Allah anaknya nanti dijadikan oleh Allah yang soleh. Jadi jangan dianggap sepele itu Pak mendengarkan adzan, apalagi ditambah doa setelah adzan. Makanya kalau ada apa-apa, kalau lagi adzan berhenti dulu ya, dengarkan. Tapi kalau bisa mendengarkan sambil aktivitas ya nggak ada masalah, kerja aja bisa mendengarin gitu ya, gitu. Lagi cukup. Bentar. Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Adzannya di masjid, Kedengaran di rumah. kedengaran di rumah. Iya, maksudnya kedengaran di mana aja. Dan cukup satu kali saja Pak. Itu masjidnya banyak, adzannya berkali-kali ya. Ada di HP, ada di masjid, ada di musola, satu kali saja. Satu kali saja. Ya begitu. Silakan Pak. Yang keras. Yang keras. Yang keras aja, suaranya keras. Iya. Nah, ada aja itu bahwa yang udah tua juga masih ada aja yang mau itu dia orang harus sholat dulu apa enggak? Duhur apa? Oh gitu ya ya. Iya. Pada saat Jumatan. Saat khutbah Jumat disampaikan, kan Nabi bersabda begini, idal khatib gimana? Idza sa'idal khatib alal mimbar wal imamu yakhutubu faqat lawa fala pamalawa fala jumatan, begitu ya. Apabila khutbah sedang disampaikan, maka jangan berkata-kata, bahkan berkata saja, kata Nabi, itu lago. Siapa yang lago itu mengamalkan perbuatan yang sia-sia, maka kata Nabi tidak ada Jumatan baginya. Nah, apakah ketika ada orang ngobrol saat khutbah disampaikan dia perlu sholat zuhur lagi? Itu pertanyaannya Pak. Karena dianggapnya Jumatnya sia-sia. Nah, sia-sia yang dimaksud itu Bapak, sia-sia saat itu, tidak seluruh Jumatannya, tidak seluruh Jumatannya. Iya, karena kalau dianggap sia-sia seluruhnya, sangat menurut saya juga sangat tidak adil Pak. Masa gara-gara begitu saja lalu seluruh Jumatannya batal? Ya, jadi yang dimaksud sia-sianya saat itunya, dia tidak punya fadilah, tidak punya pahala, ya, tidak punya rahmat dari Allah karena dia melakukan pelanggaran saat khutbah disampaikan, yaitu ngobrol, termasuk main HP Pak. Nah, dilemanya sekarang itu HP ini sampai ke masjid, sampai saat khutbah juga main HP. Dan saya pernah melihat persis Pak di masjid rest area sana, lupa rest area berapa. Begitu Jumat mampir adzan, ya saya lihat di depan saya lagi main HP. Kali adzan selesai, orang sholat sunnah lalu khutbah itu naik, ya berhenti kan? Masih juga sampai khutbah selesai masih main HP. Cerdas ya. Ada maksudnya, ada yang orang seperti itu. Nah kalau seperti ini ya seluruh rangkaian ininya itu bisa jadi nggak satu Pak Jumatannya. Kalau semuanya dengerin khutbah juga. Tapi kalau sekedar bicara yang sebentar atau mengingatkan orang lain, hanya saat itu saja, tidak seluruhnya. Begitu. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sedikit ada balasannya, tidak semuanya langsung hilang. Gitu. Tapi dia tetap dilaksanakan sholat zuhur. Enggak, karena nggak dianggap batal semua, hanya saat itu saja. Tidak dianggap batal semua, hanya dianggap dia melakukan sia-sia saat itu saja. Mengurangi nilai. Sama dengan begini Pak, lagi puasa ini Pak, bohong atau gombal atau apa gitu. Itu nilai puasanya berkurang, dengan itu bukan batal seluruhnya. Kalau batal ya karena makan, karena senggama atau karena yang lain. Ya memang istilahnya adab juga sih ya. Iya.
Ya kalau ditanyakan kenapa sih masih ada orang begitu, ya masih wajar Pak. Ini mah udah tahu mencuri haram, masih ada orang mencuri, itu nggak wajar tuh. Tapi masih ada aja buktinya berzina tahu haram, masih ada. Artinya nggak bakal habis permasalahan seperti ini, nggak bakal habis. Problematika kehidupan agama gitu ya, seperti itu. Kalau bagus semua udah nggak ada ngaji lagi, selesai. Iya. boleh nggak Ustaz, apa imam menegur itu? Imam Sama menegur. yang melakukan itu boleh? Ya, boleh, maksudnya yang khutbah boleh. Makanya dulu itu pakai tombak Pak. Maksudnya kalau mau susah diatur, tombaknya lempar aja. Iya, kayak tombak itu maksudnya ngingetin itu. Lagi itu udah didorong. Saya kalau khutbah ya begitu, kalau lihat cuman rawan ya, mawas diri juga saya siapa gitu. Kecuali saya ulama besar yang sudah didengar fatwanya, baru saya main HP mulu gitu. Nah, bisa begitu. Nah gitu misalnya langsung, tapi secara umum saya sampaikan pesan Nabi, saya menyampaikan pesan Nabi, jangan bicara saat khutbah disampaikan, termasuk main HP. Saya selalu begitu Pak kalau khutbah. Tapi secara umum belum berani langsung negur ke orangnya. Bagusnya negur ke orangnya. Mas, main HP selesai. Jangan main HP. Ini bagus begitu. Jangan ngobrol gitu. Gituin Pak. Iya, cuman mawas diri lagi saya siapa. Baik, cukup ya. Ada lagi nih? Ibu masih ada. Ya silakan. Silakan Bu. Agak keras Bu, agak keras Bu. Baik, ulama fikih menyebutnya bukan haram aslinya Pak, makruh tahrim. Nah, sholat setelah asar, setelah subuh itu disebutnya makruh tahrim, tidak haram. Yang haram itu pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, pas matahari di tengah-tengah, itu haram, jelas haram itu kalau itu. Ya, tapi kalau yang setelah asar, setelah subuh itu ulama fikih menyebutnya makruh tahrim. Artinya kalau memang sengaja melakukan sholat yang Nabi melarangnya, itu namanya haram. Tapi kalau karena hal-hal yang tidak disengaja, maka itu masih boleh. Maka antara haram dan boleh disebutnya kan makruh kan gitu ya. Makruh, makanya disebutnya makruh. Tapi begini, karena ada contohnya dari Nabi, maka ulama fikih memberanikan diri itu dibolehkan. Waktu itu Sayyidah Hafsah atau Ummi Habibah, saya lupa namanya. Yang jelas bukan Siti Aisyah, bukan istri Nabi. Negur Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami sholat setelah asar? Kenapa engkau sholat? Katanya kaget kan, wajar nanya. Lalu kata Nabi, iya, tadi setelah zuhur saya melayani tamu sibuk sampai asar, lalu bawa dia zuhur. Jadi yang saya kerjakan ini bawa dia zuhur, kata Nabi Bu. Nah kalau begitu dengan hadis ini ulama berkesimpulan kalau begitu boleh satu mengerjakan sholat setelah asar, yang kedua mengqadha sholat sunnah. Jadi dua dalil Pak, satu kasus jadi dua dalil. Jadi yang diqadha yang sholat yang ketinggalan itu Pak, yang biasa kita amalkan, termasuk qobliyah subuh nih. Dia biasa qobliyah subuh ketinggalan udah puluh komat, nggak apa-apa kita kerjakan nanti pulang ngaji nih, pulang taklim nggak apa-apa. Atau tadi setelah sholat subuh nggak apa-apa Pak. Karena ini dalilnya tadi dua kali Nabi melakukan ini Pak, bukan satu kali, dua kali, dan diingatkan oleh istrinya dan Nabi menjawab demikian. Lalu yang dilarang sholat apa? Yang dilarang itu tadi sholat sunnah dusabab mutaakhir. Dusabab mutaakhir itu yang mana? Mau safar, mau pergi, sholat sunnah kan Pak? Ya kan, sholat sunnah safar namanya itu haram Pak, dikerjakan setelah asar atau setelah subuh. Makanya saya juga heran, saya pengalaman Pak.
di Ciracas ini, waktu itu penjemputan jamaah haji datang. Sebelum nyampe rumah kita sholat dulu katanya. Sholat dulu Pak, sholat dulu. Nah sholatnya sholat apa disebutnya safar masih, ya karena di sana belum sholat. Tapi dikerjakan setelah asar, nah itu nggak boleh. Karena itu sebabnya sebab mutaakhir bukan mutaqaddim, ya. Jadi begitu Bu. Jadi sebabnya adanya di depan bukan di belakang, itu yang diharamkan setelah asar dan setelah subuh. Sholat sunnah safar, sholat sunnah apa tadi satu lagi toaf. Toaf dulu, kalau toaf nggak apa-apa. Ikhram ya, nggak boleh Pak. Seperti kita dari Madinah mau menuju Mekah, hati-hati tuh. Habis asar, habis subuh, kalau habis subuh nggak boleh. Ya, kan itu kan ihramnya belum Pak, ya kan? Ihramnya belum, tapi ada sholat sunnah ihram namanya. Ihramnya belum. Nah maka jangan dilakukan setelah subuh dan setelah asar. Tadi kan pertanyaannya, kalau begitu sholat apa yang dilarang? Itu tadi sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir. Ya, sholat sunnah safar misalnya atau sholat sunnah ihram. Itu Bu. Ya. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, semoga semua kita yang hadir di pagi ini Allah berkahi usianya, berkahi ilmunya, berkahi hartanya, berkahi keluarganya, dan dimudahkan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta diberikan kecintaan lebih tambahan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa hidayah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.